harusnya tuh lu lebih tegas sedikit. Terkesan injek-injek sama Kalau cewek kayak lo, gini, kayak akhirnya apa? Kita harus ngikutin apa yang dia mau kan? Semua omongan si Ratna ini diiyain oleh si Fendi. Ya udah, lu tunjukin kita jalannya, kita langsung ke sana aja nih. Jadi Nggak mau jadinya. ke mall. Iya. Mungkin samperin ini mau. Tapi sebelumnya, tim Katakan Putus mempersiapkan dulu kamera tersembunyi di mobilnya si Fendi supaya kita bisa tahu aktivitas mereka. Dan juga gue meminta bantuan sama si Farlos memasangkan sebuah alat penyadap suara di badannya dia. Dan ya udah, akhirnya kita langsung ke mall tersebut. Nah, guys, kita udah nyampe di depan mallnya dia. Kita akan ngikutin si apa namanya? Fandi. Si Fandi apa Fendi? Fendi. Kita akan ngikutin si Fendi ini dari belakang. Kita akan mencoba untuk mengambil gambar dia secara diam-diam. Supaya kita juga tahu si ceweknya itu kayak gimana. Nah, itu dia. Yuk, kita ketinggalan. Dan sekarang gua dan Mita akan ngikuti si Fendi sama si Ratna ini yang masuk ke dalam mall secara diam-diam. Yuk. Iya, apa? Buat dari aku. Boleh dong. Enggak, ini tuh mungkin buat saudara-saudara dia. Oh my god, sampai maksudnya keluarganya juga dia suka belanjain gitu. Ini bener-bener dia manfaatin banget ya sih, mau maksudnya kayak ya mumpung si Fendi-nya royal banget, jadi sekalian aja semuanya. Lo minta uangnya dong. Berarti di sini gue mulai mempercayai apa aja yang diomongin si Fendi sama kita. Ya nih cowoknya kok manut aja ya? Nah gue bingung deh apa sih bikin nih cowok kayak saya sama Ya nggak Ratna. tahu, namanya juga sayang, cinta buta atau nggak sih? Nah ini lu lihat tuh udah dibayarin, terus barangnya yang bawain siapa coba? Iya si Fendi. Bukannya langsung balik pulang, tapi masuk lagi ke toko lain. Bener-bener deh, ini orang bener-bener manfaatin dan si cowoknya juga. Dan setelah mereka keluar dari toko terakhir tersebut, mereka masih terus jalan-jalan dan akhirnya yang gue lihat ternyata si Ratna itu pisah sama Fendi, nggak tahu kemana dan ternyata mungkin dia ke toilet. Lu gimana sih? Lu gak tegas banget sih kayak di laki. Ya sekarang gini aja deh, gue udah belanjain dia udah banyak banget berlebihan gitu. banget sih, Ini berapa Mo. kantong gitu dan lu juga disuruh ngangkatin barangnya dia. Lu Dan cuma bisa diem. guanya sama si Davinka juga sama tim udah capek juga ngikutin lu dari tadi, ngerti gak lu? Muter-muter mall dari tadi capek. Gue sekarang gini aja. Kita di sini. Nah makanya sekarang kalau lu ikutin apa yang dia mau nggak kelar-kelar Iya. kok. Mendingan sekarang lu berusaha untuk nolak apa aja yang dia mau dari lu, nolak apa aja yang dia minta dari lu. Akhirnya setelah gue memberitahukan itu sama si Fendi dan gue sama si Deminta pun langsung keluar dari mall itu. Hai sayang. Maaf ya tadi udah nunggu lama. Kita langsung keluar dari mall aja. Kita cari makan di luar aja. Kenapa? Kenapa Kita di cari luar? makan di luar aja. Mending kita ke kafe aja deh. Enggak, kita cari makan. Itu kafe, Kita sayang. cari makan di luar aja. Gak mau, Enggak, itu kita pasti mobil langsung. kotor. Capek banget udah Banyak asap udara juga. Kita di mobil, ntar langsung cari restoran di luar aja. Gak mau, Ya. itu pasti gak bagus banget. Jadi kita ke kafe aja. Kita masuk mobil aja. Ah. Akhirnya gue melihat si Fendi ini keluar dari mall. Dan masuk ke mobil dan untung aja di mobil itu udah ada kamera tersembunyi supaya kita bisa ngeliat dan mendengar apa yang mereka bicarakan. Sayang, kita makannya di stick aja lah. Kita makan di kaki lima aja deh. Jangan di stick aja. Kita di pecel lele aja ya. Enggak, aku mau di stick. Ini aku juga udah limit juga. Kok bisa limit sih? Ih, ceweknya ini banget deh, nggak bisa ngerti banget. Apa salahnya sih makan yang biasa-biasa aja Enggak, gitu? iya makanya. Dan dia tadi juga Ya, di post ini- dibelanjain. Pecel lele aja. Pecel lele. Pecel lele. Bukan kamu. Kena beneran. Kenal lah. Apa sih? Kayaknya nabrak deh, mau apa gimana? Itu deket banget mobil belakang. Oh iya kena itu. Apa? Mobil lu nabrak mobil gua.
cepat selesai. Fiesta White Tea. Segarnya teh dari daun termuda. Bener-beneran. Nah, apa sih? Kayaknya nabrak deh, mau apa gimana? Itu deket banget mobil belakang. Oh iya kena itu. Apa? Mobil lu nabrak mobil gua. Dia langsung kaget dan dia langsung turun dari mobilnya dia dan dia melihat. Kena kan? Cuma gitu doang. Tetap aja gua nggak bisa. Gua minta ganti. Yaudah ntar gua gantiin deh. Kamu juga sih kan, rem tangannya jadi kayak gini nabrak kan? Terus kamu tadi ngajakin ngobrol kan di dalam. Serah deh. Ini gua kasih. Ini gua kasih ke lu. Dah. Kan kau hati ya. Ini ya masalah kamu. Kau mau mana? Rana. Mau sempet-sempetnya cabut tapi masih ngambil belanjaan di mobil. Sedangkan dia udah marah-marah sama si Fendi. Gue gak habis pikir sih sama cewek ini. Jujur, aku tak sanggup, aku tak bisa. Bukan aku. Akhirnya gue sama Sida Minta pun keluar dari mobil kita. Itu cewek lu kemana? Kok dia Langsung marah cabut. sama lo? Kenapa? Nggak, gini aja deh. Kunci mobil lu mana? Kunci mobil. Faras. Gengs. Mending gini, Los. Lu ikut sama kita aja naik mobil kita. Iya. Kita ikutin cewek lu yang naik taksi. Cewek oke? lo juga udah cabut Yuk. sekarang kan. Ya di situ gue langsung minta dia untuk ikut kita karena supaya kita bisa ngikutin si Ratna itu kemana. Nah, itu emang sering kejadian nggak dalam hubungan lu sama ini? Itu sering sih. Sering? Dia sering Sering ninggalin gitu. gua tiba-tiba gitu nggak tahu kemana, tiba-tiba ngilang. Karena permasalahan yang kecil terus tiba-tiba dia marah tuh langsung pergi gitu aja. Habis gua belanja, ada aja alasan tuh supaya buat ninggalin gua. Nah, Karena kita di sini akan mencari bukti lagi tentang kemana si Ratna ini pergi dan guanya juga saya pribadi penasaran. dan si Ratna itu malah berhenti di Di sebuah rumah makan pinggir jalan. Ini tadi kan dia nggak mau kan untuk lu ajak makan ke pinggir jalan kan? Nggak makanya sekarang nggak mau makan pinggir jalan. Berarti dia emang sengaja banget nggak mau jalan bareng sama lu. Jadi nyari-nyari masalah. Terus biar dia bisa tuh kita melihat. Jelas kita. Ini siapa nih? Itu siapa? Nah itu. Dengan cewek lu. Nggak sakrab itu. Ini ada jaket. Oh, makasih banget ya. Aku sama dong sama kayak kamu ya. Disitulah si Fendinya ngerasa sangat terpukul banget. Bisa kita ngobrol tadi. Tenang aja, tenang. Ini aku ada nih. Oleh si Ratna sama si cowok ini adalah uang yang diminta si Ratna sama si Fendi. Kebongkar sudah siapa laki-laki misterius ini, gengs. Jujurlah sayang. Oke, tunggu. Oke, sekarang lu coba tenang dulu, lu tahan emosinya lu. Di awal kita ketemu, lu bilang sama kita kalau lu minta tolong sama tim Kata Keputus untuk mencari tahu tentang bagaimana si ceweknya lu ini, ya kan? Iya. Dan sekarang kita lu dan lu nggak boleh untuk ngambil jalan sendiri. Lu harus ngikutin prosedur kita. Ngerti nggak lu? dan akhirnya di situ pun mereka marah tapi sabar dulu. Udah cabut. Keputusan lu aja deh. Final keputusan lu untuk hubungan lu sama si Ratna ini apa? Dan Fendi pun bilang, Lu udah yakin ya? Iya, gue yakin gue putus. Beneran? Beneran. Akhirnya gue bilang sama si Fendi, kita siap untuk bikin momen putus hubungan dia dengan si Ratna. Oke gengs, hari ini adalah momen putus hubungan si Fendi sama si Ratna. kita semua sama tim udah mempersiapkan momen putusnya di sebuah kafe. Dan akhirnya gue seperti biasa sama kamu pun memantau mereka dari monitor. Ya semua sisi gengs.
sayang. Sok romantis. Dia tuh bener banget kemarin aja dia anggap yaudah ya gue minta maaf, sorry nganggap ya bakal gak ada apa-apa lagi. Oh ya sayang, kan aku minggu depan ada studi di Singapura. Terus ya aku di sana bingung mau jajan gimana, pakai uang apa. Kamu mau nggak kasih uang ke aku? Dengan santainya dia minta uang lagi geng sama Fendi. Yaudah. Serius? Iya. Ini orang emang nggak punya rasa. Terus abis itu ada salmon pig, terus ada red velvet aku pengen. Terus abis itu apa lagi ya? Itu juga gitu sebanyak itu. Dari baju, jaket, perhiasan sampai makanan semuanya dimanfaatin oleh si Ratna. Oh, waitressnya udah di briefing, Los? Udah di briefing, kita makanan udah kita siapkan. Oke, siap, yuk. Dan akhirnya nggak lama pun waitress datang. Karena Jin, kamu teleponin aku? Ratna. Oh, waitressnya udah di briefing, Los? Udah di briefing, kita makanan udah kita siapkan. Oke, siap, yuk. Dan akhirnya nggak lama pun waitress datang nganterin makanan buat si Ratna. Ratna pun terlihat kaget banget karena pesanannya itu beda sama apa yang dia pesan. Kayaknya ada yang salah deh. Enggak. Bukannya toge goreng itu mengandung kamu ya? Akhirnya, si Fendi pun mulai menjelaskan apa maksud dari toge goreng tersebut. Enggak, aku nggak mungkin dong suka sama toge goreng. Bukannya toge goreng itu mengandung kesukaan kamu sama cowok lain? Cowok lain? Enggak, kayak kamu salah paham deh. Masih Dia nggak ngerasa, sadar. dia nggak ngerasa sama sekali, dia nggak ngerasa. Aku nggak ngerti deh maksud kamu, aku nggak paham. Enggak, aku udah tahu itu semua. Jadi selama itu kamu cuma sayang duit aku doang. Kamu cuma sayang duit aku doang, bukan sama akunya. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi kepadaku suatu saat nanti. Kok kamu kayak gitu sih sama aku? Enggak, emang kebukti kalau kamu tuh jalan sama cowok lain. Setiap barang yang aku kasih ke kamu itu kamu kasih ke orang lain. Dan disitu pun si Fendi pun akhirnya meluapkan isi hatinya. Gue udah capek sama lu, gue mau putus. Membawaku pergi. Tuh, diputusin lo. Rasain, mamam tuh. Serius? Oke, gue juga bisa serius sama lo. Asal lo tahu kenapa misalkan gue selingkuh sama yang gugun. Kenapa? Gara-gara lo tuh Gua nggak peduli. Tapi dengerin ya. Gue nggak peduli. Gue juga bisa cari orang kaya, orang yang lebih ganteng dari lo. Gue nggak peduli lo mau ngomong apa. Gue mau putus sama lo. Kalau cewek kayak lo doang, gue bisa dapet di mana aja yang lebih cantik, yang lebih baik dari lo, gue bisa dapet. Jaga ya omongan lo. Terserah gue. Dan mereka mulai berdebat yang cukup kencang. Makanya di sini gua sama si Demita pun. Mas, mau itu mas. Ceweknya juga batu banget. Dia nggak pernah minta Ya, apa-apa. gua masuk ya sama Demita ya. Lo pergi lah dari sini. Kalau lo yang pergi dari sini, kenapa harus gue yang pergi? Kenapa mesti gue? Ya harus lo lah. Apa sih kamera? Tunggu. Ya. Terbukti banget kan kalau misalnya lo pindah putus tuh bantuan orang lain. Masa bodoh gue. Yang penting gue udah tahu lo sekarang, gue mau putus sama lo. Gue tuh udah sadar dari dulu kalau lo tuh pengecut. Apa sih ini kamera? Ya, Bocah banget deh. Tenang dulu. Oke, gua jelasin dulu, gua komuin di Demita dan ini tim katakan putus dan kita sudah mengikuti lo. Jadi makanya si Fendi pun udah tahu bagaimana lo sebenarnya gitu loh. Udah Pengecut ya lo. Dan di sini karena si Ratnanya sudah pergi, ya semoga nantinya lu bisa dapetin pasangan deh yang jauh lebih baik lagi, yang bisa ngertiin lu, yang bisa tulus sayang sama lu, dan juga nantinya bisa membahagiakan lu. Kalau gitu kasus ini menurut kita selesai. Gua Riki cabut. Gue Demita cabut. Bye. Seminggu kemudian pun kita dapat kasus baru lagi sama Komo, dan jujur aja di situ gue sama Komo belum tahu detail banget apa permasalahannya dan siapa kliennya.
Ya kan, Lu nggak baca emailnya juga? Nggak tahu, gue juga belum tahu. Lah kan kemarin udah dikirimin ke lu. Tapi gue nggak sempet baca, makanya mendingan baru sekarang ini. Enggak, kalau tahu. gue emang nggak dikirimin sama sekali karena gue bilang kemarin ya udah deh langsung ketemuan aja. Kita tinggal menunggu kedatangan klien baru kita. Plus bisa di kontak-kontak lagi nggak dianya nyampe kapan? Mana? Yuk gengs, kliennya sekarang udah datang kita. Gua sama si Damita sangat kaget banget. Dan ternyata klien itu adalah si Ratna. Ratna kan? Ratna kan? Yang sama si siapa namanya? Fendi. Sama Fendi. Yang selingkuhin si Fendi, yang manfaatin si Fendi kan? Iya. Ini klien kita siapa nih? Maksudnya gimana sih? Pak Nes, ini klien kita siapa nih? Dia. Dia klien kita. Loh, kenapa maksudnya gimana? Dia kan selingkuh, maksudnya dia kan yang manfaatin si Fendi yang kemarin kasusnya udah kita selesain. Kasus kemarin kan udah selesai nih, Mo. Iya, tadinya gua tidak mau untuk ngedengerin apa omongan dari si Rana ini karena gua ngerasa nantinya kita akan ngebantuin orang yang salah. Kemarin Ratna menghubungi tim. Katakan terus kita bantuan. Bantuan? Maksud gua kita dengerin dulu aja ceritanya dia kayak gimana. Dan akhirnya ya udah gue memutuskan untuk mendengarkan dulu apa permasalahan dia dan kenapa dia minta bantuin sama kita. Jadi gini, setelah gue putus sama Fendi, jadi tuh Gugun tuh sering minta uang sama gue mulu. Jadi gue tuh gerah banget sama dia. Lah bukannya Ya kan, sejak emang maksudnya karena setelah lo putus sama Fendi, tapi lo nggak bisa bantuin si Gugun lagi. Jadi intinya permasalahannya lo bingung gitu harus. Maksudnya gimana sih? jadi kan kita juga ngelihat waktu lu jalan sama si Fendi lu juga sering ngasih Dan uang uang sama itu si dari- Gugun kan? dari Fendi. Berarti emang bukan baru sekarang dong si Iya. Gugun itu manfaatin lu. Nah, Dan di situ gua antara mau seneng atau sedih mendengarkan omongan dari si Ratna. Jadi di sini lu ngadu sama kita karena si Gugun ini sekarang udah berubah sejak lu udah putus dari si Fendi. Karena lu nggak mampu lagi untuk ngasih dia uang. Iya. Itu permasalahannya. Ya udah itu bukan permasalahan Iya, menurut gua itu emang itu urusan. adalah karma. jujur di situ gue sama kamu agak males banget kan karena ya ngapain itu juga udah salah lo juga. Nah, angkat tangan deh dengan permasalahan dia dengan Iya, si gue Gugun. minta maaf dan gue minta tolong sama kalian bantuin gue. Iya, Gue gue juga ngebantuin orang yang salah, gue ngebantuin orang yang Enggak selingkuhin gitu. pasangannya gitu maksud lo. gara-gara Gugun gue jadi suka manfaatin Fendi. Fendi yang menyebabkan lo bersikap kayak gitu selama ini. Ya sama Gugun aja yang sebenarnya manggil. 12, gue nggak Iya. percaya dengan Nah, omongan yaudah, lo. minta maaf Sini ya. kan dia Kamu udah. sadar nggak kesalahan lo kemarin sama Fendi? Gue sadar dan gue minta maaf dan gue pengen minta tolong sama kalian bantuin Ya, hubungan ya, gue ya. sama Gugun biar putus. Sebagai kekasih. Karena di sini dia juga sudah merasa menyesal terhadap sikap dia sama si Fendi. Di sini, gue jujur aja ya, gue nggak bisa percaya dengan semua omongan lu barusan. Gue nggak bisa percaya gitu. Jadi nantinya kalau gue nantinya akan ngebantu juga sama Damita juga tim Katakan Putus, nantinya gue akan mencari bukti banget secara detail banget tentang omongan lu. Kalau omongan lu itu Ternyata beda dengan bohong. kenyataan yang kita lihat, gue nggak akan ngebantuin lu Iya, sama sama sekali. Dan setelah kita lagi ngobrol-ngobrol sama si Ratna ini, tiba-tiba aja Ratna itu dapat telepon. Gugun nelpon gue nih. Terus Ya udah angkat aja. Kenapa lu takut? Nah ini nih tanda-tanda dia bakal ngomongin iya kita nih. bukan lo mungkin aja lo takut karena lo takut si cowok itu marah-marah sama lo atau takut dia manfaatin lo lagi. Takut marah-marah soalnya kalau gue kan udah gak ada uang lagi. Udah angkat aja di Jadi depan kita. takut lo Nih. lo gak punya uang apa-apa, si cowok itu kan pasti minta-minta Iya. terus ke dia. Halo? Duduk. Halo. Halo sayang. Oh iya bentar ya, aku lagi kena macet nih. Oh, iya, bentar ya sayang, kena macet. Tapi di sini yang gue denger adalah mereka berdua ini ngomongnya sangat romantis banget. Kata lu si Gugun ini marah-marah sama lu, terus lu juga udah kesel sama si Gugun. Tapi yang kita dengar barusan, lu sweet banget sama selingkuhan lu ini atau sama si Enggak, Gugun. bukan gitu. Dan lo kelihatan nurut banget sih sama dia. Karena sekarang tuh gue tuh sebenarnya tuh udah gak betah banget sama sifatnya dia. Dia tuh selalu minta uang ke gue dan dia tuh selalu marah-marah kalau misalkan gue udah gak ngasih uangnya dia. Oke, nah tadi itu Nah, yang ya dia bilang udah. apa sama lu di telepon? Dia bilang kalau dia udah di depan rumah gue. Mau ngapain? Gak tahu mungkin dia karena ada butuh doang kali ya.
Gugun itu pun nelpon Ratna lagi, gengs. Aku lagi di luar nih. Iya sayang, tunggu ya. Iya. Kan kebukti dia marah-marah sama gue. Dan akhirnya gue sama tim pun memutuskan untuk nganterin Ratna ke rumahnya dan supaya kita tahu juga apa yang dilakukan sama Gugun dan supaya kita tahu gimana sih mereka sebenarnya. Dan sesampai rumahnya si Rana ini, yaudah sekarang lo temuin selingkuhan lo ini. Tapi sebelum lo ketemu dengan dia, gua bilang sama dia kalau kita akan memasang penyadap suara di badannya dia. Nanti kita pasang dan lu bisa memantau dari sini. Oke, yuk. Ada kamera tersembunyi yang mengarah ke rumah itu. Oke, yuk. Silakan ikutin sama ikutin si Vanos. Hai, maaf ya tadi telat soalnya macet. Oh iya, nggak apa-apa. Kok nggak masuk ke dalam? Di rumah lagi nggak ada orang soalnya. Oh ya udah, kita duduk sini aja deh. Oh, ini selingkuhannya. Gimana? Gimana apanya? Iya, yang pesan kemarin lah, kan butuh banget duit ini 700 ini. Aduh, gimana ya? Oh, langsung lo to the point lo laki-laki Dia tuh ini. cowok gak ada harga dirinya banget sih, maksudnya dia gengsi sedikit kayak gitu minta duit terus sama ceweknya. Soalnya aku tuh udah gak pacaran lagi sama Fendi. Jadi aku tuh gak punya uang. Terus gimana? Dan kamu usahain lah buat apa? Kan udah lagi butuh banget duit, ngerti gak? Yang lebih bikin gua kaget lagi adalah si Gugun ini pun tahu kalau si Rana ini jalan sama si Fendi. Kayak gimana ya? Atau butuh buat... Oh, atau kamu jualin aja barang-barang yang aku kasih. Itu kan harganya mahal. Itu udah nggak ada lagi. Kamu gunain untuk apa sih? Ya adalah keperluan aku lah. Ya lu kasihan mau sama si siapa namanya Ratna. Iya, sekarang akhirnya dia baru nyesel kan setelah kehilangan si Makanya, dari kemarin. Fendi. Masa kamu nggak ada uang ngomongnya? Iya, Kamu emang buat bayar bener. orang-orang untuk nyelesain tugas akhir kamu bisa. Masa buat aku nggak bisa? Ya kamu jangan gitu dong. Jangan sampai orang lain tahu nanti aku bisa dikeluarin Ya, dari makanya. kuliahan. Gak kayak dia diancem deh, Mo. Iya gak sih? Diancem. Buktinya dia langsung takut. Gini aja deh. Jam tangan kamu bisa gak aku jual dulu? Tapi ini jam tangan satu-satu yang aku punya sayang. Kamu lebih sayang jam emang daripada aku. Ya enggak sih. Ya udah, Tapi kalau emang kayak gitu, aku jual dulu aja. Nanti aku balikin lagi kok, aku ganti. Aku janji sama kamu. tapi kamu bener ya? Iya, aku bener, aku bakal ganti nantinya ya. Oh, ya udah. Aku pinjemin ini, tapi kamu janji kamu harus balikin. Itu dikasih jamnya. Langsung Nah, dikasih yaudah, lo. pas banget si Ratna itu takut sama nih cowok karena ancaman yang tadi. Berarti emang ada sesuatu kan? Bisa ya, begini ya. Iya. Makasih banyak ya. Ya. Langsung cabut cowoknya. Nggak ada basa-basi lagi gitu loh. Dan dia pun langsung pergi ninggalin si Rana. Dan akhirnya Ratna pun balik ke mobil kita dan disitu dia langsung buru-buru minta supir kita untuk ngikutin si motornya Gugun itu kemana pergi. Itu tadi dia ngancam-ngancam tentang tugas akhir kuliah itu apa maksudnya? Ya soalnya kan kemarin gue pernah bayar orang tuh buat bayar tugas. Lu bayar orang? Iya. Iya, soalnya gue tuh malu sama Pak Faruk. Pak Faruk siapa Faruk lagi siapa? dia? Dia tuh dosen gue. Terus? Jadi gue tuh takut kalau misalnya gue tuh ketahuan sama Pak Oh, Faruk. jadi dia ngancem lo kalau misalnya lo nggak ngikutin apa yang dia mau, Iya. dia bakal bilang. Iya. Di sana, waktu kita ngikutin motornya si Gugun ini, ternyata dia berhenti di sebuah tempat tongkrongan. Itu teman-temannya lu ada yang kenal nggak? Ada yang kenal nggak dengan teman-temannya yang lagi ngobrol sama si Gugun itu? Salah satu sih gue kenal. Mana kalau tahun dulu kemarin? Ya elah santai bro, gue juga baru datang udah lagi nagih kayak gitu aja. Gila lu, gue belum ada duit bro. Ya elah, lu kalau nggak ada duit tawuran. Ya bukan gitu, gini aja deh. Gue udah barang. Ya gue juga nggak enak banget sama lu nih. Temen deket dia apa gimana? Tuh. Enggak sih teman-temannya ini ngomong sama si Gugun kalau dia lagi uang taruhan sama si Gugun. Taruhan apa? Taruhan bola. Mending lu jual ini. Gue belinya mahal serius. Gue belinya mahal serius. Ya ini mah gak laku, bahkan sampah gila. Ah, lu gila lu. Itu
kayaknya jam yang dipegang temennya itu jam lo itu bukan sih? Iya, itu oh my god, emang brengsek banget kan lo nih cowok. Terus tuh gue udah bener-bener ngerasa, ya sebenarnya dua cewek ini sama aja, sama-sama memanfaatkan. Sempet debat, tuh. Ntar dulu dong, kalau lo turun yang ada jadi kacau, kita nggak bisa ngikutin dia lagi. Gue tuh udah manfaatin Fendi, ternyata dia kayak gitu. Ya udah mau gimana lagi? Dari awal lo udah salah. Iya, elunya juga manfaatin orang. Ini karena lo juga sebelumnya kayak gitu. Coba denger aja, coba denger. Udah, denger aja dulu, lu mau ngapain keluar Gue gak sana? terima. Nggak terima apa? Uang gue Nah selama ini si Fendi gimana? Nggak terima juga kok dengan perlakuan lu? Dan setelah melihat kejadian dari situ, Ratna pun emosi banget. Mencoba untuk keluar dari mobil kita dan langsung melabrak si Gugun ini. Jadi gue turun aja deh. Enggak, tuh. Ntar dulu dong, jangan main asal turun aja. Yang ada malah bikin kacau di situ. Ngerti nggak? Dari tadi gua turun aja. Lu mau ngapain kalau turun? Gua mencoba untuk menasehati dia dan mencoba untuk menurunkan emosinya dia. Lu tetap lihat apa aja yang dilakukan oleh cowok lu dengar omongannya dia. Nantinya kalau dia udah pergi dan nantinya situasinya juga udah enak, tempatnya juga sepi, baru di situ lu nyusulin si cowok lu dan lu tanyain tentang perbuatan dia sama lu. Tiba-tiba aja si Gugun tuh langsung cabut, udah pergi aja dan otomatis kita langsung ngikutin Gugun pergi kemana. Itu dia cabut tuh. Iya, ikutin aja deh. Iya, yuk. Papa, ikutin motor. Bapak ikutin motor lagi, Pak. Panas, monitor, Ros. Waktu kita ngikutin si Gugun ini, si Ratna ini emosinya sudah susah untuk dikendalikan, gengs. Nggak, tadi tuh kalau lu langsung ngelabrak dia di depan temen-temennya dia tuh bakalan situasinya bakalan runyam lagi dan ribet lagi, ngerti kalau? Sedangkan di situ posisinya tuh cowok lagi Pokoknya gue salah. pengen minta putus. Aku cuma punya hati, tapi kamu mungkin tak pakai hati. Ya bentar dulu dong, itu kan sesuai rencana kita kan. Maksudnya lu minta temenin sama kita. Gue mau dosa. Sampai gue pengen Ya udah deh, tuh. Bebek. Hop. Selamat datang di A Night with Judika. Sudah 1 jam. Gerah. Setrika 2 jam. Repot, banyak tenaga. Pakai parfum K-Spray. Pakaian cepat licin. Setrika jadi mudah. Keren. Lebih cepat selesai. Hemat waktu, hemat tenaga. Fiesta Whitey. Segarnya teh dari daun termuda. Rambut indah yang sesungguhnya, aku cuma percaya Pantene. Tidak seperti produk biasa yang bekerja hanya di permukaan rambut, Pantene Pro V Formula membantu memperbaiki dari inti rambut. Rambut lebih kuat dan tampak lebih berkilau. Pantene baru. Kasih kesempatan lagi please Ani, ya. Kesempatan menang masih banyak. Tunggu 31 Oktober. Big Bang pilih bonus baru Nu Green Tea, bonusnya berlipat ganda. Menangkan Mini Cooper di Big Bang pilih bonus baru Nu Green Tea. Dialah awal inspirasiku. Halal kini jadi pilihanku. Dia Langsung si Ratna ini keluar dari mobil kita dan langsung melabrak si Gugun. Aku mau apa? Taruh bola. Mana baju uang gue? Itu apaan ya? Kamu Lepasin. Baju gue lepas. tadi aku nggak ngerti yang maksudnya apaan ya? Maksudnya apaan? Apa? Lu juga jangan kasar sama dia. Udah. Ini udah urusan gue. Aman, di kacamata lu di sana, Bu. Gue udah bawa ya sama Fendi. Lu tenang dulu. Oke, ini kita dari tim Kata Gak Putus. Tahu nggak lu tim Kata Gak Putus? Oke, di sini dia minta bantuan sama kita, Udian. Kita udah tahu semua. Tunggu dulu, Sob. Lu ngomong dulu penjelasan kita. Ya kan? Ya udah, lu apa yang mau tanya sama dia? Lu tega banget ya sama gue. Uang gue yang gue porotin dari Fendi itu ternyata buat Jangan kasar Tadi kan kita udah ngeliat kok lu ngasih jam tangan yang dikasih sama dia. lepas ke deh temen-temen bajunya lu. lepas. Dengerin gue tuh. Kamu mau? Udah di sini aja lu. Ini gue yang bilang sendiri sama dia, mending gue jujur. Oke, kalau gitu. Mau kamu kayak gini? Iya, gue minta putus.
Pergilah kau, pergi dari hidupku. Bawalah semua rasa bersalah. Selama ini lo udah jahat sama dia. Apa lu manfaatin cewek lu biar cewek lu ngebiayain hidup lu? Kerja dong. Kerja dong makanya. Jangan cuma ngandelin cewek. Gue udah bohong-bohong ya sama Fendi. Gue udah bohong-bohong. Gue udah bohong-bohong sama Fendi. Dia cewek kali. Apa-apa. Lawan gue kok Selama ini gue pacaran sama Fendi. Gak bisa gue cuma diginin doang. Ngerti gak lu? Balikin uang gue. Yang mana duit lu udah nggak ada sama gua? Ya Ya tadi sama lo tuh memanfaatin dia kan. Lo minta duit sama dia Gua lagi terus. duit ke Fendi, bukan kalau ngerti. Ya apa ini emang dia yang dikasih sama si Fendi, lu yang manfaatin dia untuk dapetin uang dari si Fendi. Gua ngerti banget, ngerti. Nah, penting banget cowok kayak gitu, ngapain diributin? Sok-sok gentle lu depan cewek, tapi sebenarnya manfaatin cewek. Malu lu. Banget di sini. Gue terima. Malu lu. Itu jaket kasih lagi, itu jaketnya dia kan? Dia ngasih kan? Mana jaket gue? Lepas. Kasih tuh, malu. Jaket yang lo pakai punya dia kan? Malu, kasih. Kagak bisa diam gua sama cowok kayak gini. Dan akhirnya si Gugun ini juga berhasil pergi dari tempat situ. Ya udah deh, ini kalau menurut gua lu udah cukup memberikan pelajaran sama dia. Dan Dan sebenarnya juga introspeksi buat diri lo juga sih. Lo jangan ngelakuin lagi hal kesalahan kayak gitu. Lo kalau udah dapet cowok yang baik sama lo, jangan manfaatin buat hal negatif. Yang ada sekarang yang lo dapetin kayak gini kan, lo dapet karmanya kan. ya karena semuanya itu meskipun dia bisa bikin lu nyaman, bisa ngejaga lu, tapi itu semua nggak ngejamin dia akan bisa ngebahagiain lu gitu loh. Yang penting di sini tuh lu mencari sosok seorang laki-laki yang bener-bener tulus nyayangin lu. Gue minta lo, ya lo kalau udah dapet orang yang tulus sama lo, coba manfaatin itu buat kebaikan. Jangan lo bawa hal itu dengan hal negatif. Karena percaya nggak percaya, karma itu Ya pasti pasti ada. ada. Gue nyesel banget. Ya udah, oke, dites semua aja, nantinya kedepannya lu bisa berkomunikasi baik dengan si Fendi dan mau minta maaf atas kesalahan lu sama dia. Terima kasih sama tim Katakan Putus. Karena gue udah putus sama Gugun, gue plong banget sih rasanya. Dan gue mau temuin sama Fendi kalau gue sadar kalau kemarin tuh gue bener-bener udah deh karuan gak karuan banget. Dan gue tahu kalau karma itu pasti ada. Karena apa yang lu rasakan sekarang itu sesuai dengan apa yang lu lakukan di masa lalu. Dan apa nantinya yang akan lu rasakan di masa akan datang sesuai dengan apa yang lu lakukan di masa sekarang. Jika lo punya pasangan dan pasangan lo meninggalkan lo demi orang lain, biarin aja gengs. Karena emang pengkhianat itu lebih cocok sama penggoda. Dan biarkanlah mereka hancur bersama-sama. Oke gengs, buat kalian yang punya permasalahan percintaan dan mau dibantu sama kita, kalian bisa kirim ke email di bawah ini. Gue udah minta cabut. Gua Komoriki cabut. Bye.